Nah, ini kita lagi praktek PPF. Kita gosok pakai sikat besi. Coba tunjukin sikatnya dulu, Go. Nah, ini sikat besi ya. Bukan sikat gigi ya. Kok nggak baret-baret, Go? Selamat datang kembali di channel Haki Auto. Pada video kali ini kita mau membuat Maserati ini makin kinclong. Nah, kalau dibikin makin kinclong kan biasanya dipoles aja ya, itu udah biasa. Nah, pada kali ini kita mau bikin yang berbeda. Jadi kita mau memberikan Maserati ini sebuah paint protection film, dimana akan melindungi lapisan cat orisinil Maserati ini, sekaligus dia juga membuat warna dari Maserati ini makin kinclong. Nah, nanti saya nggak sendirian, nanti saya akan ditemani oleh teman saya yang lebih paham ya tentang PPF. Nah, sebelum kita melakukan proses PPF, kita lihat kondisi si Maserati ini dulu ya. Jadi bisa dilihat swirlnya atau jaring laba-labanya si Maserati ini banyak banget teman-teman, terutama di kap mesin ya. Ini kita sinar pakai lampu ini kelihatan banget paret. Dan nantinya sebelum masuk ke proses PPF, kita tetap akan poles dulu. Kita bersihkan dulu baret-baret halusnya. Lalu setelah baret halus itu sudah hilang, sudah clear, nanti baru kita masuk ke proses PPF. Seperti apa hasilnya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang pekerjaan bersama Antoni. Jadi Ko Antoni ini adalah tim dari Protek ya, Go? Ya, saya tim dari Protek. Jadi bisa dijelaskan sedikit, Go, Protek itu apa sih? Protek ini merupakan brand dari paint protection film, di mana kita melayani jasa untuk pasang paint protection film di kendaraan-kendaraan kesayangan Anda. Gitu. Asalnya dari mana, Go? Protek kita brand sendiri, memang kita barang dari Taiwan, tapi kita punya kualitas bolehlah diadu dengan brand-brand terkenal lainnya. Oke, jadi Protek ini merupakan paint protection film ya. Film, benar. Nah, mungkin ini kita bakal membahas ya teman-teman lebih dalam paint protection film itu apa sih, fungsinya apa, dan nanti dibantu oleh Ko Antoni ini untuk menjelaskan. Oke, jadi paint protection film sendiri itu apa sih, Go? Jadi begini, paint protection itu merupakan sesuatu yang untuk melindungi mobil, ya kan? Kita mulai dari wax, mulai dari sealant, mulai dari nano coating, dan sekarang ini sudah berubah arahnya ke film. Karena film, karena dia punya kekuatan yang lebih kuat daripada coating. Durasi untuk durability-nya dia lebih lama dari coating, dan dia tahan impact. Itu yang terpenting sih untuk kita di Indonesia, dimana yang sering ketabrak motor, keserempet-serempet gitu ya. Jadi otomatis lebih aman dan otomatis menaikkan value mobil Anda. Gitu. Oke. Tadi kalau ini aku juga dapat pertanyaan beberapa dari teman-teman sih. Jadi bedanya sama stiker bening itu apa sih? Jadi begini, stiker bening itu banyak memang digunakan sekarang, tapi itu biasanya untuk keperluan rumah, keperluan perkantoran. Sedangkan kalau misalnya mobil, dia butuh perlindungan yang khusus. Jadi ini memang kita PPF ini khusus untuk kendaraan.
mau motor bisa, mau mobil bisa. Jadi kita memang khusus di arahnya otomotif. Kayak gitu. Jadi untuk safe untuk kendaraan Anda kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau dibandingin stiker itu PPF sih, ini kualitasnya jauh pasti. Jauh ya. Jauh pasti karena itu untuk perumahan dan kita memang khusus untuk otomotif. Kayak gitu. Kalau berarti kalau stiker, kalau ini kan juga ada stiker yang bening memang khusus mobil itu bedanya sama PPF apa ya? Jadi begini, PPF sendiri kita punya dua macam. Yang pertama yang PU, yang kedua yang TPU, yang dimana satu memiliki efek self healing, yang satunya tidak ada. Ketika dua produk ini diaplikasikan, itu berbeda dengan plastik yang sebelumnya. Jadi anggapannya sekarang ini yang bukan untuk otomotif itu anggapannya tidak bisa kayak menolak UV, tidak bisa. Kayak misalnya keserempet gitu dia akan tetap gores kayak gitu. Dia karena dia nggak tahan. Jadi bisa dibilang tingkat elastisnya dia beda. Lebih bagus. Beda, dengan ketahanannya beda kayak gitu sih. Oke. Lalu ini yang jadi apa ya istilahnya, jadi mungkin nanti bisa jadi perdebatan ini antara coating sama PPF itu bagus mana? Jadi gini, untuk coating sama PPF adalah dua produk ini merupakan produk yang berbeda tujuannya. Untuk yang coating itu memang kita sudah dengar coating di mana-mana ya. Sudah rasanya coating itu sudah kayak Alfamart. Ya, sudah di mana-mana. Jadi kalau untuk coating itu dia menahan misalnya kayak kotoran, menahan water spot, menahan swirl mark, kayak gitu-gitu aja sih. Sedangkan kalau misalnya kita sudah pasang arahnya ke PPF, itu dia anggapannya menahan untuk impact. Jadi ketika kita keserempet, ya kan, misalnya kita parkir di mall, pintu sebelah mengenai kendaraan kita, kayak gitu. Jadi otomatis cat dasar dari mobil sendiri itu aman. Ya. Jadi orang yang senang untuk melindungi cat orisinal dari pabrikan, itu pasti kan untuk nilai jualnya pasti kan tinggi. Makanya awal saya bilang menaikkan value dari mobil Anda. Ketika cat itu memang ori. Beda ceritanya dengan stiker warna. Kalau coating misalnya kita keserempet otomatis luka. Dan kita harus ke body repair, harus cat ulang. Otomatis cat originalnya hilang. Kayak gitu sih. Oh gitu. Oke. Lalu kalau bedanya kan PPF ini juga bukan dibilang baru banget juga enggak ya. Dari beberapa bulan atau bahkan tahun itu sudah ada. Nah, yang membedakan PPF dari Protect dengan brand-brand lainnya ini apa sih, Gu? Jadi gini, keunggulannya sendiri itu awal kita mulai dari tahun lalu aslinya. Memang kita mencari produk yang dimana produk ini kualitasnya bagus, bisa bersaing dengan brand luar, tetapi harganya ini masih bisa dijangkau oleh orang banyak. Iya sih. Karena memang PPF sekarang mungkin di Jakarta sudah lama itu harganya cukup tinggi, cukup. Iya, saya juga karena lihat vlog-vlognya beberapa YouTuber itu juga harganya fantastis sih. Nah, untuk mobil-mobil mungkin yang supercar, mungkin mereka yang baru mau pasang. Tapi kenapa kita menghadirkan Protect? Karena kita anggap semua mobil itu layak disayangi, layak dirawat gitu. Enggak selalu mobil harus supercar kayak gitu kan. Jadi dengan harga yang cukup bagus, kita bisa dikatakan untuk satu tipe produk kita bisa disaingkan sama coating kayak gitu. Coating kalau misalnya bagus itu harga mungkin di antara 8-10 kita di belasan kita masih bisa kerja. Jadi harganya bisa kita press lah anggapannya kayak gitu. Jadi kita tadi bicara soal harga ya. Kalau soal harga ini start dari berapa kok Protect? Jadi kita ada dua jenis. Untuk yang PU yang non self healing ya kita start dari harga 12 juta rupiah. 12 juta rupiah. Nah, itu termasuk prep. Prep sebelum PPF kita prep dulu, kita poles, baru kita PPF kayak gitu. Jadi sudah mobil itu sudah dibersihkan dari swirl, udah dapat PPF. Sudah dapat start PPF. dari 12. Kalau untuk size-nya gimana kok? Untuk 12 itu nanti gini,
untuk self check kita bergantung pada mobil yang kita kerjakan ya. Iya. Jadi kita start from itu dari memang kita harga mobil untuk yang small car. Yang small car. Small car. Jadi small car kita patok di harga 12 juta. Oke. Nanti mengikuti size berapa meter yang kita butuhkan untuk memproteksi kendaraannya itu. Iya. Jadi kalau bisa disimpulkan buat yang pecinta mobil kan dana yang dikeluarkan untuk mobil mereka pasti berani banget ya. Istilahnya bahkan coating yang harga puluhan juta pun saya lihat banyak. di beberapa toko itu juga customernya juga berani. Benar. Mobil-mobil memang sampai angka 20, 25 saya pernah dengar ada sampai yang 30 ada. Wih. 30 juta. Nah, kayak gitu. Tapi kalau tadi saya dengar ceritanya dari Ko Antoni ini berarti tingkat kekuatan atau durability-nya si PPF ini dia kira-kira 100% dari coating? Jauh sih, memang jauh. Kalau misalnya kita bandingkan sama coating, PPF ini jauh banget memang perbedaannya. Kayak gitu. Kenapa memang arahnya kita ke PPF? Karena memang dia punya durabilitas, punya gloss-nya, dia punya ketebalannya jauh sama coating. Iya. Kita mau coating 25 juta, mau coating 20 juta, tetap gores kalau coating. Iya, ya, kalau kena gesekan yang berat ya, gesekan berat tetap gores. Sedangkan kita ada satu produk lagi yang TPU itu dia bisa self healing. Wih, itu self healing itu gimana? Jadi self healing ini ketika kita contoh mencuci dengan di tempat yang mungkin kurang bagus, yang bisa menimbulkan sulma kayak jaring laba kayak gitu, dia bisa otomatis mengembalikan sempurna. Jadi dia ada efek self healing untuk mengembalikan cacat anggapannya dari sulma, baret-baret halus, dia bisa self healing. Wih, ini keren banget teman-teman. Jadi kalau secara singkat ya, kalau kamu coating itu setelah coating kan pasti timbul baret halus lagi ya. Benar. Ini cukup pakai PPF, memang ada baret halusnya, tapi dia bisa sembuh sendiri teman-teman. Iya benar, bisa self healing sendiri. Wih, ini keren banget. Nah ini dari tadi saya pertama ini bingung, ini apa ini kok? Jadi mobil-mobilan ini kok merupakan contoh dari kendaraan yang di PPF yang sebelah sini dan yang non di PPF. Kayak gitu. Gitu. Setelah kita jemur, setelah beberapa lama, yang non PPF ini glossnya berkurang. Jadi glossnya berkurang, kusam ya kan. Yang dengan PPF dia masih tingkat glossnya makin bagus. Oke. Jadi nanti kita bakal zoom ya teman-teman biar teman-teman bisa kelihatan lebih jelas bedanya yang PPF sama non PPF. Kalau ini yang tipenya yang apa tuh? Yang PU atau yang TPU ini? Ini kita pakai yang PU. Pakai PU semua ya. Jadi nanti kita habis ini zoom ya teman-teman biar teman-teman bisa lihat dengan jelas bedanya PPF dan non PPF. Nah tadi kan Ko Antoni ini bilang PPF ini ada dua jenis, yang PU dan TPU. Itu selain self healing apa ya kok bedanya? Jadi untuk yang PU dulu ya, yang PU yang non self healing. Pertama dia punya ketebalan 6 mil. 6 mil itu kurang lebih sekitar 0,15 mm. 0,15 punya. Oke. Kayak gitu. Terus dia menaikkan gloss levelnya kita naik juga. Jadi gloss levelnya naik juga. Seperti coating. Seperti coating ya. Levelnya naik. Kurang lebih untuk yang PU itu 20%. 20%. Terus ketahanannya dia 5 tahun aman pasti. 5 tahun. Wah. Ya. Oke. Kalau yang TPU Kalau yang TPU kita mungkin minum dulu enggak apa-apa. Sorry ya. Santai aja. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini kita sambil belajar ya nyantai aja lah. Kan ini sebuah produk baru, jadi kita mau kasih info lah langsung dari ahlinya aja. Oke, jadi untuk yang TPU dia menaikkan gloss levelnya 40%. 40%. Jadi untuk yang TPU itu memiliki karakteristik lebih glossy dan dia ada self healingnya. Untuk ketahanannya dia hampir 2 kali lipat seperti yang PU. Jadi durable-nya bisa sampai 10 tahun. 10 tahun. 10 nah, tahun.
cukup Kalau sama, kan? biasanya 2 kali lipat itu harganya ini juga 2 kali lipat atau enggak nih? Jadi untuk harganya memang yang di TPU kita lebih mahal daripada yang PIU. PIU itu kita mulai harga 12 juta, sedangkan untuk yang TPU kita mulai dari harga 28 juta. Tapi ya kalau kita mau hitung-hitungan tahan 10 tahun ya dengan duit segitu ya Menurut saya sih worth it untuk orang yang pencinta mobil. Karena mobil ini kan investasi terbesar kita salah satunya, ya kan, selain rumah, mobil juga harus kita rawat. betul. Jadi apalagi buat teman-teman yang punya mobil mungkin yang ini ya Bu, yang antik-antik, yang unik-unik sekarang, yang unik-unik, yang sudah langka-langka itu harus di PPF sih menurut saya, karena kelangkaannya itu sih. Iya, betul. Jadi kalau bisa disimpulkan ya teman-teman, ini saya tarik benang merahnya. Jadi PPF ini dia PPF Protect ini dia berasal dari Taiwan, lalu dia ada 2 jenis, PIU dan TPU. Benar. Yang PIU itu dia bisa menghasilkan mobil kalian tuh lebih kinclong 20% dari kondisi standarnya. Lalu hanya 5 tahun start from 12 juta. Menarik sih ini, sangat 12 juta ini menarik. Kenapa kita pasang harga dimulai dari 12 juta untuk kita orangnya yang biasanya coating bisa pindah ke arahnya PPF, kayak gitu, karena harganya tidak beda jauh dengan coating yang sekarang kayak beredar sekarang kayak gitu sih. Untuk yang PIU ini. Oke. Lalu kedua ada yang TPU, dia tahan hingga 10 tahun dan bisa self healing. Nah ini yang menarik ini. Lalu untuk start price-nya 28 juta. Kalau kita bagi 10 tahun ya per tahun cuma 2,8 ya. Benar, 2,8 oke lah untuk kita merawat mobil kendaraan kesayangannya kita. 2,8 juta saya kira cukup worth it ya. Oke. Nanti aku undang Ko Antoni lagi di video berikutnya ya, video lain supaya kita mau bicara lebih detail lagi. Boleh. Oke, Ko Antoni, thank you buat informasinya. Semoga nanti bisa menjadi referensi baru untuk perawatan mobil. Jadi perawatan kekinian itu PPF. Nah ini kita sudah PPF beberapa bagian teman-teman. Jadi untuk bagian kap mesin, fender kanan kiri sudah kita PPF. Dan habis ini kita mau lanjut ke pintu tengah dan pintu depan. Jadi ini langsung ditarik satu roll untuk melindungi bodi si Maserati. Nantikan hasilnya. Akhirnya teman-teman, Maserati Ghibli ini sudah kita paint protection film yang PIU ya. Jadi ini yang harganya sekitar ya belasan juta lah. Jadi mari kita tes. Ini udah selesai kepasang semua. Mari kita tes. Kita cuci pakai kain ya. Kalau coating kan walaupun sudah di coating, kalau kita gesek-gesek gini kan dia bakal timbul baret-baret halus ya. Dan mari kita lihat hasilnya kalau di PPF ini seperti apa. Wow, water beadingnya masih ada. Dan langsung kita gosok-gosok aja. Nah, kalau misalnya coating ini pasti sudah timbul baret-baret halus. Sudah kita gosok-gosok. Sekarang kita lap kering, kita lihat hasilnya ya. Walah, kita pakai lampu, kita pakai bantuan lampu dari SGCB. Wah, nggak ada baretnya teman-teman. Coba kita ambil lap yang lebih kering ya.
Oke, sambil kita menunggu lap keringnya, ini kita lihat ya. Harusnya itu kalau di mobil normal teman-teman ini bakal timbul baret-baret halus gitu loh. Nah ini sekarang kita lap kering. Tetap mulus dong teman-teman, bisa dilihat ya dari tampilan cahayanya. Dan bagian tadi saya lap tidak ada baretnya sama sekali. Ya mungkin di suatu waktu karena ini bukan yang TPU, dia bakal ada muncul baret halus, tapi tetap dia melindungi permukaan orinya cat. Jadi baretnya itu di stikernya, bukan di bodi mobil Anda. Nah buat teman-teman yang mungkin punya mobil kesayangan, entah mobil mewah, mobil antik, atau mobil apapun yang mau diproteksi supaya cat orisinalnya itu tetap terjaga, selain itu akan menjaga nilai jual dari mobil Anda bisa menghubungi Instagram di bawah ini atau mau konsultasi dulu silahkan ya. Sekian video pada kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bye. Nah ini kita lagi praktek PPF. Kita gosok pakai sikat besi. Coba tunjukin sikatnya dulu kok. Nah ini sikat besi ya, bukan sikat gigi ya. Nah itu kan baretnya langsung muncul teman-teman. Nah lampunya jadi nggak clear kan. Lihat. Nah ini dihidupkan, langsung lampunya jelas lagi teman-teman. Artinya baret sudah hilang. Nah jadi dia ini bisa self healing. Gimana teman-teman? Yang ini tanpa PPF udah hancur.